Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eri. Saya Rostirana. Saya Sesi Jessica Rafani. Saya Nabila Matan Kimia. Saya Safira Afrizal Fauzana. Saya Marcelis Panila. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas sekaligus mempraktikkan tentang faktor-faktor keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak reaksi kimia yang tidak berlangsung sampai habis, melainkan berhenti di tengah jalan dan menghasilkan campuran reaktan dan produk. Nah, reaksi seperti ini disebut sebagai reaksi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan dalam waktu tertentu. Namun, kesetimbangan ini bisa terganggu jika terjadi perubahan kondisi. Maka dari itu penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu 1. Perubahan konsentrasi, 2. Perubahan tekanan atau volume, 3. Perubahan suhu, 4. Penggunaan katalis. Faktor-faktor ini dijelaskan melalui prinsip Lekatelir, yaitu jenis sistem dalam kesetimbangan mengalami gangguan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut dan mencapai kesetimbangan baru. Oke, mari kita simak video percobaan faktor-faktor kesetimbangan kimia berikut. Isi semua gelas dengan volume air hangat yang sama, misalnya 100 ml. Yang kedua, tambahkan garam. Gelas pertama 1 sendok teh garam, gelas kedua 2 sendok teh garam, gelas ketiga 3 sendok teh garam, gelas 4 sendok teh garam. Aduk tiap gelas selama kurang lebih 1 menit. Amati apakah garam larut atau mulai mengendap. Ketika garam dilarutkan dalam air, terjadi reaksi kesetimbangan. NaCl padat berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl- dalam larutan. Saat sedikit garam ditambahkan, semua larut karena konsentrasi ion masih rendah. Namun, jika terus bertambah, jumlah ion Na+ dan Cl- meningkat hingga larutan jenuh. Menurut asas Lekatelir, penambahan ion akan mengganggu kesetimbangan. Sistem pun merespon dengan bergeser ke kiri, membentuk kembali garam padat sebagai endapan. Inilah bukti bahwa perubahan konsentrasi dapat memengaruhi arah kesetimbangan kimia. Siapkan 3 gelas masing-masing berisi larutan ekstrak bunga telang. Yang kedua, tambahkan sedikit cuka ke masing-masing gelas. Warna berubah menjadi ungu kemerahan, menunjukkan kondisi asam. Kemudian tambahkan sedikit soda kue ke setiap gelas. Warna akan berubah menjadi biru kehijauan, menunjukkan kondisi netral atau basa lemah. Yang keempat, letakkan gelas 1 dalam wadah berisi air panas, gelas 2 di suhu ruang, gelas 3 dalam wadah berisi air es. Yang kelima, amati perubahan warna yang terjadi seiring perubahan suhu. Yang pertama, masukkan 1 sendok teh baking soda ke dalam balon menggunakan corong atau kertas linting. Yang kedua, tuang sedikit soda kurang lebih 150 ml ke dalam botol transparan. Yang ketiga, pasangkan mulut balon ke mulut botol tanpa menjatuhkan baking soda dulu. Yang keempat, setelah rapat, angkat balon hingga baking soda masuk ke dalam soda. Amati apakah balon mengembangkan CO2 terbentuk dari reaksi. Penjelasan faktor kesetimbangan kimia. Ketika garam dilarutkan dalam air, jadi ion Na+ dan Cl- dalam larutan. Saat sedikit garam ditambahkan, semua larut karena konsentrasi ion masih rendah. Namun, jika terus bertambah, jumlah ion Na+ dan Cl- meningkat hingga larutan jenuh. Menurut asas Lekatelir, penambahan ion akan mengganggu kesetimbangan. Sistem pun merespon dengan bergeser ke kiri, bentuk kembali garam padat sebagai endapan. Inilah bukti bahwa perubahan konsentrasi dapat memengaruhi arah kesetimbangan kimia. Tahukah kamu, air bunga telang bisa jadi indikator pH alami? Warnanya bisa berubah tergantung keasaman atau kebasahan larutan. Kalau asam, warnanya jadi merah muda. Kalau basah, berubah jadi biru kehijauan. Tapi bukan cuma asam basa yang berpengaruh, suhu juga punya peran. Ketika dipanaskan, reaksi ionisasi meningkat.
Jumlah ion H+ bertambah, larutan jadi lebih asam dan warna indikator bergeser ke merah muda. Sebaliknya, di suhu dingin seperti air es, reaksi melambat. Ion H+ lebih sedikit dibanding OH-, larutan jadi lebih basah atau netral, dan warnanya berubah ke arah biru atau hijau. Ini adalah contoh nyata dari hukum Le Chatelier. Sistem kimia akan menyesuaikan diri terhadap perubahan, termasuk perubahan suhu. Dan air bunga telang jadi alat visual yang cantik untuk melihat perubahan itu. Apakah kalian pernah melihat balon mengembang karena campuran soda dan baking soda? Cara ilmiah itu karena reaksi antara asam karbonat dalam soda dan basa dari baking soda, yaitu natrium bikarbonat. Saat dicampur, terjadi reaksi kimia. Natrium bikarbonat bereaksi dengan ion hidrogen, menghasilkan natrium, karbon dioksida, dan air. Gas karbon dioksida inilah yang mengisi balon dan membuatnya mengembang karena tekanan gas yang meningkat. Menurut hukum Le Chatelier, jika tekanan sistem ditingkatkan, misalkan volume botol diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah yang menghasilkan lebih sedikit gas. Sebaliknya, jika tekanan diturunkan, sistem bergeser ke arah yang menghasilkan lebih banyak gas. Jadi, perubahan volume akan memengaruhi arah kesetimbangan ke kanan atau ke kiri, tergantung jumlah gas di kedua sisi reaksi. Apa itu katalis? Katalis ialah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan permanen dalam reaksi tersebut. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivitas yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Meski katalis dapat meningkatkan kecepatan tercapainya kesetimbangan, ia tidak terlibat dalam reaksi itu sendiri dan tidak berubah secara permanen setelah reaksi selesai. Peran katalis dalam reaksi kimia ini memiliki dua peran, yaitu meningkatkan dan mengurangi. 1. Meningkatkan laju reaksi. Katalis memberikan jalur alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Ini berarti reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Mengurangi energi aktivasi. Katalis membantu mengurangi hambatan energi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga memungkinkan reaksi berlangsung dengan lebih efisien. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa katalis tidak masuk ke kesetimbangan? Ya, meski katalis mempercepat tercapainya kesetimbangan dalam suatu reaksi, katalis tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan itu sendiri. Posisi kesetimbangan ditentukan oleh faktor-faktor seperti konsentrasi zat reaksi, produk, tekanan, dan suhu. Katalis hanya mempercepat proses yang menunjukkan kesetimbangan tanpa mengubah rasio antara reaksi dan produk. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.